Si itu tuh kayak Christina itu loh videonya Christina. Halo Ya. teman-teman semua, ketemu lagi nih dengan saya Made Timotius di channel Made Timotius Murti. Iya. Ya, semoga teman-teman semua lagi sehat ini ya, walaupun pandemi tengah melanda kita. Kita ada gelombang kedua nih, ada banyak kasus COVID sekarang di sekitar saya ini. Nah, dan bersama saya sekarang ada Ibu Sariwati. Ya, kasih salam dulu. Yeay. Yeay, halo teman-teman. Ya, bersama Sariwati ini kembali kita akan membahas mengenai Si Pintar. Ya, sebuah produk yang lagi trending sekarang ini. Ya, lagi mengisi hari-hari kita. Sebuah produk yang dari namanya, wah, Si Pintar. Pintar artinya cerdas. Ya. Dan Sariwati ini saya perkenalkan teman-teman adalah seorang agen asuransi yang sudah pengalamannya sudah malang melintang di dunia asuransi ya, kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Tahun loh. Wah, udah kemana aja nih saat Lumayan. ini. Ya, Hampir setengah ya dia belahan dunia. mewakili ya di sini. Sariwati akan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari nasabah tentang Si Pintar gitu ya. Dan sehingga Sari juga akhirnya dari pembicaraan ini kita harapkan bisa memberikan insight baru nih kepada teman-teman. Oke, tidak lama tidak berpanjang kata, kita mulai saja diskusi hari ini. Ya, dimulai dari Sari. Tentu saja Sari sudah tahu kan Si Pintar itu gimana, sudah pernah juga ngobrol sama teman-teman. Apa nih kendala-kendala yang ditemukan di masyarakat nih, Sari? Ya, silakan. Si Pintar ini suatu produk untuk mempersiapkan dana pensiun bagi kita semua yang sudah mulai merencanakan pensiunnya. Itu kendala kita di lapangan, biasanya kan orang membuat pensiun istilahnya baru kepikiran itu loh setelah di atas umur 50 baru kepikiran. Tapi ada juga sih beberapa masyarakat yang sudah mulai sadar untuk membuat pensiun dari umur 40-an gitu. Tapi ada beberapa kendala nih dari calon-calon nasabah saya yang menyatakan bahwa di Si Pintar ini kan ada apa namanya hasil yang didapat dari investasinya. Jadi itu dibandingkan dengan dia menaruh apa namanya itu dananya di deposito atau mungkin di obligasi. Nah, apa nih Si Pintar nih kelebihannya atau kenapa mesti Si Pintar? Saya naruh dana untuk pensiun gitu. Kalau di obligasi sama di deposito juga saya rasa lebih besar hasilnya gitu dari return investasinya. Dan istilahnya ya sama-sama pasti ya investasinya dengan pendapatannya pasti gitu dalam jangka waktu tertentu. Dan itu jauh lebih besar di obligasi dan di deposito. Nah, di Si Pintar ini kan hasilnya lebih kecil. Tapi kenapa apa kelebihan dari Si Pintar ini Pak Timo? Kira-kira bisa dijelaskan kenapa harus di Si Pintar buat dana pensiun gitu. Ya. Ini pertanyaannya Bu Sari ini benar-benar langsung menuju sasaran. Wah. Ini kayak kalau orang memanah ini langsung orang nembak ini langsung jantungnya yang kena dor.
Ya, to the point saja kan. Sekarang orang cepat-cepat waktu katanya itu untung. tidak banyak bertele. Ya, katanya investasi di si pintar pasti untung. Loh, kok dibandingkan dengan deposito dengan obligasi kok lebih rendah returnnya gitu kan ya? Ya, itu maksud saya. Ya. Mendingan saya taruh di deposito dong, lebih tinggi lah, deposito lebih tinggi sedikit, di obligasi juga lebih tinggi juga dari si pintar. Apalagi di deposito ini di BPR misalnya gitu, atau di koperasi itu kan jauh lebih tinggi, bisa 1 bulan bisa 1% loh ininya bunganya Pak Timo. Iya. Itu kan menggiurkan tuh hasilnya. Sedap banget. Ya, mending saya di sana. Banyak. Kalau saya punya duit misalnya 1 M nih, sebulan bisa setahun bisa dapat sekitar 100 jutaan ya. Kalau sebulan 1% ya duit 1 M ya berarti sebulan 10 juta. 10 juta. Ya, ya itu udah sekitar kipas-kipas itu 1%. income 10 juta nggak kerja nggak ngapa-ngapain kan. Oke. Jadi kita jawab aja ya ini ya. Gimana sih kenapa sih kok musisi pintar gitu. Nah, teman-teman semua. Itu masalahnya. Ya, mungkin teman-teman saya di sini bukan mau mendominasi menjawab ya. Ya, tapi ini dari sisi sudut pandang saya sekarang. Saya menjawab ini. Kalau saya lihat teman-teman, si pintar ini ya tujuan dari kita memiliki produk si pintar ini bukan cari untung. Bukan cari untung. Bukan terus cari apa? ini lebih untung dibandingkan yang lain, bukan. Tapi ini adalah pengelolaan keuangan. Itu adalah sebuah cara untuk mengelola keuangan yang dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya uang atau aset uang itu kan aset kita kan, supaya aset yang kita miliki ini bisa tetap dipertahankan sampai dengan seumur hidup kita dan memberikan kesejahteraan bagi kita. Sebenarnya yang dicari oleh orang-orang kan itu. Benar nggak Bu Sari? Ya. Yang dicari oleh orang yang punya duit, oleh orang yang punya aset. Bukankah aset itu supaya bisa memberikan kesejahteraan kepada dirinya, tapi aset itu tidak berkurang. Diinginkan supaya aset itu bisa tetap bahkan bisa bertambah. Benar nggak? Itu yang ada dalam benak kita sebenarnya. Satu, memberikan kesejahteraan bagi kita, yaitu bermanfaat bagi kita, ya. Dan kita menginginkan supaya dia itu nggak berkurang, dia itu nilainya bisa tetap gitu. Dan itu bisa seumur hidup. Gitu. Ya. Sebab kalau bisa memberikan kesejahteraan tapi kemudian nilainya berkurang lalu akhirnya habis ya, itu juga kita merasa wah sia-sia, kita udah ngumpulin capek-capek aset kita itu hasil kerja kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan dari muda gitu kan. Kita ingin aset yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun itu bisa akhirnya memberikan kesejahteraan, dan bukan cuma memberi kesejahteraan tapi nilainya nggak berkurang gitu. Ya. Nah, inilah yang diberikan oleh si pintar, yaitu menjaga aset yang kita miliki, menjaganya supaya tetap bertahan sampai dengan seumur hidup kita, gitu. Bahkan di mana kalau misalnya kita meninggal dalam periode kontrak itu nanti akan diberikan pertanggungan sebesar 330% dari premi yang disetorkan, atau berarti meningkat 10% dari total premi kalau kita sudah menyetor 3 tahun kan.
Atau kalau kita masih hidup sampai dengan akhir kontrak, kita bisa mendapatkan 450% atau 600% dari premi tahunan yang kita setorkan. Nah, Ya, itu. oke. Jadi kan Sorry Pak Timo. tujuan, ya gimana? Sorry Pak Timo, itu tadi maksudnya kan aset kita nih tetap nih, biar nggak Ya. berkurang sampai seumur hidup, tapi kita tetap dapat menikmati, kita dapat sejahtera, dapat menikmati aset kita itu dengan yang berbentuk uang gitu. Ya. Ya. Sebenarnya di ini juga aset kita nggak berkurang tuh. Di deposito kita taruh uang di deposito kan uang kita tetap, tapi menghasilkan. Dan hasilnya jauh lebih besar dari hasil yang diberikan oleh si pintar. Begitu juga di obligasi. Aset kita tetap kok, nggak berkurang kan? Sama aja sebenarnya. Apa yang membedakan di si pintar? Nah, sama aja kan, itu nggak berkurang. Ya, betul sekali. Apa mesti si pintar? Ya, benar. Kalau uangnya ditaruh di deposito atau obligasi, atau di obligasi lah ya, supaya obligasi yang 30 tahun gitu misalkan, atau obligasi yang 20 tahun ya, ambil yang. Maka kalau benar-benar hanya diambil bunga-bunganya saja, ya tentu saja benar aset kita nggak berkurang. Betul sekali Bu Sari. Nah, tapi ini ada tapi ada pengalaman di mana banyak orang yang punya deposito, punya obligasi, deposito atau obligasinya itu tidak bertahan sampai seumur hidup. Gitu. Nggak bertahan dia. Kenapa? Nah, saya ingin ya, kenapa deposito nggak bertahan sampai seumur hidup? Kebanyakan orang tidak sanggup mempertahankan. Nanti mungkin Bu Sari bisa counter ya kalau ini salah ya. Pertama, menurut saya ya, karena ada banyak godaan di luaran sana. Ya, kalau kita punya deposito dalam jumlah besar atau punya obligasi dalam jumlah besar gitu, miliaran gitu ya, ada banyak godaan. Godaan investasi lain yang kelihatannya lebih menguntungkan. Gitu. Ada banyak godaan. Misalkan kita punya obligasi yang memberikan return 5% per tahun gitu, misalkan. Ya, dengan kupon yang diberikan setiap 6 bulan atau ada kupon yang diberikan setiap 3 bulan, ya. Lalu obligasi kita nilainya berapa? Itu entah bagaimana ada yang tahu. Itu. Entah bagaimana ya, ada yang tahu. Lalu ada kemudian orang yang akan menawarkan kepada kita. Nah, ini sudah sering terjadi. Itu. Ya, kemudian akhirnya menawarkan, "Pak, ini ada investasi begini." Ada ya, sepanjang investasi itu masih investasi yang legal ya, mungkin masih bisa tergolong aman gitu kan. Tapi ada juga yang menawarkan itu orang yang memberikan penawaran keuntungan yang menggiurkan banget, dan ini biasanya terjadi. Misalkan contoh sederhana, ada koperasi nih yang menawarkan. Baru-baru ini kan ada kasus nih, koperasi yang akhirnya tutup itu. Ya, induk apa gitu ya. Nah, koperasi ini ada suara ya, anjingnya Pak Timun. Terus? Nah, coba misalkan Bu Sari nih punya obligasi nih, nilainya anggaplah 3 miliar atau 5 miliar gitu. Ya, wah selama ini Bu Sari sudah menikmati keuntungan yang lumayan gurih nih. 5% dari 5 miliar. Misalkan 5 miliar ya Sari ya. 5% dari 5 miliar. Berarti per tahun berapa itu? Kalau 10% 500 juta, 5% 250 juta. Setiap tahun Bu Sari bisa beli mobil baru ya dari kupon obligasi. Itu. Lalu ada orang yang bilang, "Bu Sari, ini ada taruh aja duitnya di koperasi saya, Bu Sari. Itu kalau Bu Sari taruh di koperasi saya,
itu Bu Sari setahun bukan mobilnya itu bukan Avanza yang bisa dibeli. Yang bisa dibeli itu Pajero, Bu Sari. Gitu. Bahkan bisa jadi si koperasi itu mengasih Pajero di depan gitu. Ya. Pajero harganya berapa? Pajero harganya berapa? 700 juta. Belum pernah gitu. beli itu saya berapa ya? Ya Pajero Pokoknya 700 menggiurkan juta lah lah. ya. Ya duitnya 5 miliar dikasih bunga 700 juta. Sedangkan kalau di obligasi bunganya 250 juta. Apa nggak menggiurkan kayak gitu? Wah, dikasih Pajero di depan lagi. Bukan nunggu setahun loh. Tapi dikasih Pajeronya di depan. Bu Sari langsung kepikir, uang saya nggak berkurang, saya jadi punya Pajero baru ini. Wah coba, apa yang terjadi? Tergoda pasti. Wah, cuman yang nggak waras aja nggak tergoda. Pasti tergoda lah. Itu pasti tergoda ya. Pindahlah duit saya. Jadi pertama karena ada banyak godaan investasi itu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua ya ada banyak gangguan. Gangguan dalam arti kita harus misalnya membantu saudara gitu, ada saudara yang sakit gitu ya, misalnya ada saudara gangguan yang dalam keluarga gitulah ya, gangguan dalam keluarga, kebutuhan keluarga ya. Biasanya itu ya banyak tuh, saya juga pernah merasakan tuh Pak Timo, nggak tegaan gitu. Ya, nggak kita tegaan. punya duit apalagi sampai 5 miliar, punya 100 juta aja. Ada keluarga kita yang butuh bantuan 100 juta aja gitu loh. 100 juta aja. Punya 5 miliar. Ada 5 miliar. Kecil. Kalau nggak ngasih bantuan, merasa bersalah. Benar nggak? Ya pasti kepikiran lah. Kepikiran. Wih, kenapa ya aku kok pelit banget? Untuk apa sih? Aku harus berguna juga dong buat saudara-saudaraku. Aku sudah dikasih rezeki yang banyak seperti ini gitu. Bukannya saya melarang untuk membantu orang lain ya. Nanti ada caranya kita bisa membantu orang lain melalui Si Pintar. Dengan akhirnya mau nggak mau jadinya bukan tergoda, ini namanya tersentuhlah rasa kemanusiaan kita gitu. Akhirnya udah. Kalau nunggu jatuh temponya kupon kan masih lama nih, masih setahun lagi misalnya kuponnya. Tapi ini butuhnya sekarang. Ya udah dicairkan dulu sebagian dari obligasi itu. Kena dijual. Cas pula. Apalagi gampang tinggal pergi kalau ke obligasi bank. Nggak kena cas. Nggak kena cas, tinggal ya teken sedikit. Cairkan ya. saja. Gampang ya kalau obligasi nggak seperti deposito ya. Gampang, lebih gampang daripada deposito. Kena penalti. Nggak kena penalti. Tinggal cair aja. Berarti gampang tuh uang kita tergoda keluar. Gampang banget, saudara, gampang banget itu Bu Sari. Apalagi anakku misalnya. Misalnya anak misalnya punya duit 5 miliar. Terus anaknya ngekos, gimana Bu Sari? Wah pasti yang paling bagus dicariin. Anaknya nggak mungkin dikasih kekurangan lah. Nggak mungkin lah dikasih ngekos, pasti dibeliin apartemen, dibeliin rumah. Iya. Apartemen harganya berapa sih? Berapa sih apartemen? Cuma 500 juta, kecil. Masih sisa banyak duit saya 5 miliar kan. Sisa banyak. Nah, ya. Terus begitu kalau setahun aja ada 2 masalah dalam keluarga. Akhirnya ya lama 5 miliar saya berkurang. Duit itu dari 5 miliar akan berkurang. Akhirnya nggak nyampe 20 tahun habis itu. Mungkin 10 tahun aja habis. Lalu akhirnya kepikir, waduh, rumah kita ini kayaknya perlu diperbaiki deh. Ada duit 5 miliar, masa kita cuman lihat-lihat doang sih gitu. Apalagi kalau hidupnya berdua, suami istri, 2 kepala.
2 otak. Waduh, udah yang satu bilang, udah Pak, pakai aja. Kita benerin ini, benerin itu. Yang nggak perlu-perlu terjadi gitu. Ya. Bukannya semuanya itu nggak boleh, bukan. Tapi itu artinya perencanaan keuangan kita sudah terganggu. Awalnya kan tujuannya 5 miliar ini supaya utuh sampai akhir hayat, bahkan bisa diwariskan, tapi bukan hanya utuh, tapi bisa memberikan kesejahteraan. Kan tujuan cita-cita awalnya kan gitu. Nah, tapi karena ada godaan-godaan, tadi godaan investasi, ya akhirnya masuklah ke jenis investasi lain, ya yang bisa jadi beresiko. Akhirnya kalau koperasi itu tutup gimana? Bodong. Udah hancur, lenyap gitu. Yang kedua karena gangguan. Tinggi karena juga risiko. Orang yang punya banyak duit itu ya. Kecuali kalau kita bisa benar-benar kokoh ya. Ya, kita nggak apa-apa dibilang kikir pelit kayak gitu. Tapi kayak saya kayaknya sulit deh Pak Timo. Sulit banget saya, nggak tahan gitu loh ngelihat itu. Susah orang. Jangankan saudara, orang lain aja ngelihat susah kita tolong gitu loh. Apalagi duitnya mudah diambil kan. Jadi ya sudah tak cairin aja dah. Iya, kayak apalagi gitu. Anak gitu butuh. Apalagi bener banget. Dan ada nggak contohnya Bu Sari yang kayak gitu yang pernah Bu Sari lihat? Ada nggak? Sampai akhirnya habis gitu ya. Misalnya contoh yang dari akhirnya masukin duitnya ke investasi-investasi yang beresiko, itu ada nggak? Yang beresiko. Pasti ada ini karena nasabahnya banyak. Orang pensiunan ya, pensiunan dia dapat uang sekaligus gitu. Waktu itu dibayarkan ada pensiunan, saya lupa dia kerjanya di mana, dapat pensiun sekaligus 150 juta gitu. Nah, dia mau depositoin berapa, mau dia pakai investasi berapa gitu waktu itu. Nah, karena dia lihat deposito waktu itu sekitar 7%, 6% gitu dapat. Tapi di investasinya ini jauh sampai 25 sampai 30% returnnya. Ya, dia mumpung ada uang gitu kan. Dia pikir wah enak banget nih hasilnya besar. Saya mendingan taruh di investasi ini dong gitu. Jadi ya nggak jadi di deposito. Tadinya kan mau deposito tiap bulan dia nikmati hasilnya. Jadi uangnya utuh gitu. Tapi ya godaannya itu yang dia taruh di investasi itu akhirnya dia bukannya dapat untung malah buntung, uangnya habis, hari tuanya jadi nggak bisa dia nikmati, harus kerja lagi. Itu hari tua malahan dia jadi kerja. Itu nyata kan, itu kan benar-benar terjadi kan. Tidak cuma satu orang loh yang kayak gitu tuh, beberapa orang saya temukan yang uangnya habis akhirnya di waktu saat pensiun. Ya hidupnya ya begitu deh. Orang tua bekerja lagi kebayang lah. Kekuatan sudah nggak seberapa, tapi dia juga butuh dana kan, hari tua butuh dana lumayan banyak juga. Hanya orang tua butuh ini, butuh itu. Jadi dia sedih sendiri, merana lah jadinya kalau kehabisan uang kayak gitu. Karena fisiknya udah nggak kuat sebenarnya bagi orang tua itu kalau harus bekerja lagi. Itu sebenarnya harus bekerja itu menekan secara psikologis gitu loh. Walaupun tapi kalau beda halnya dengan orang yang memang bekerja karena passion gitu ya, karena suka gitu. Kalau suka. Enggak lagi orientasinya nyari duit. Bukan orientasinya harus dapat duitnya, bener. Duitnya udah ada nih gitu loh, walaupun nggak kerja juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi seringkali gitu karena kejebak di investasi bodong ya, akhirnya ya udah
karena masih hari apa istilahnya masa pensiunnya hilang gitu loh, Iya. suram. Gimana kalau misalnya benar-benar nggak bisa kerja lagi, misalnya usia udah 75 gitu Bu Sari, lalu investasinya Habis, ternyata uang habis. hmm, Ya berharap dari apa pemberian anak-anaknya paling ya kalau anaknya mampu. Kalau enggak dia akan pasti dia merasa kalaupun anak-anaknya mau membiayai dia kan jadi beban. Kepikiran biasanya orang tua itu kalau merasa membebani anaknya gitu. Terus dia merasa oh, tadinya saya berpenghasilan sekarang harus minta-minta, saya ini kayak nggak bermanfaat lagi hidupnya gitu. Pasti kepikiran. Itu akan pasti cukup ya. bikin orang stres biasanya ya. Hmm. Merasa tidak berguna itu kan bikin stres. Merasa nggak berguna ya udah aduh. Oh nggak punya duit, boro-boro bisa nolong cucu ngasih duit atau anak orang hari tua dia aja nggak punya bekal. Kalau orang tua kan kepingin ngenjuhin cucu gitu istilahnya kan. Biasanya Ngenjuhin ya cucu. pasti itu. Seneng saya ya memang begitulah ya keinginan orang tua karena ingin bermakna gitu loh, ingin merasa wah ya dia Saya ditunggu masih bisa ngasih gitu. Tapi selalu. perasaannya kan nggak enak kalau untuk ngasih cucunya itu asalnya dari uang yang dia minta dari anaknya. Anaknya ya beda rasanya. Beda. Kalau misalnya uang itu adalah dari income-nya, dari penghasilannya, wah enak banget. Ya rasa bangganya. Dari kerja kerasnya, hasil kerja keras kakek, hasil kerja keras nenek, dari waktu masih muda dulu, sekarang kakek nenek bisa ngasih nih buat kamu. Wah, mantep banget kan kalau ada bangga gitu, ada rasa bangga. Nah itu ya bikin sifat itu jadi kita bikin stres kalau nggak punya duit kan. Udah tua, udah apalagi kita mesti minta ke anak itu beban banget, beban pikiran jadi. Tadi contohnya Sari itu kan contohnya Sari itu kan orang yang udah pensiun lalu uangnya habis kena di investasi bodong, tapi dia masih bisa kerja kan. Nah, gimana kalau itu terjadi pada saat kita sudah cukup tua nggak bisa kerja? Itu usia 25. Selain tadi nggak punya uang, pasti ada stres banget nggak, Bu Sari? Iya, stres banget dah. Ngerasa bersalah. Orang tua itu ngerasa bersalah banget. Karena kalau orang udah usia 75 gitu, kan anak-anaknya sudah besar. Mungkin tua juga. Anak-anaknya udah tua, udah 50 mungkin, ya kan? Ya, 50. 50 mungkin sebelumnya udah sempat ngomong-ngomong mau ngasih warisan buat anaknya, ternyata akhirnya uangnya habis. Itu, ya. Itu ada rasa bersalah karena sudah menghabiskan apa yang menjadi hak dari anak-anaknya. Nah, itulah yang pengelolaan. Jadi si pintar ini pengelolaan keuangan, Bu Sari ya. Jangan lihat dari segi untungnya berapa persen itu. Karena kalau udah ngalamin uangnya habis, akhirnya hilang, itu nggak ada lagi pentingnya selisih return, selisih bunga berapa persen itu udah nggak ada maknanya lagi gitu. Maksudnya Pak Timo? Ya, walaupun besar gitu. Walaupun besar, awalnya dapat bunga lebih besar. Misalnya dari si pintar dapat bunganya per bulan 10 juta. Dari kalau misalnya taruh di mana di obligasi itu dapat 15 juta misalkan atau 20 juta lah, anggaplah 2 kali lipatnya gitu. Tapi kemudian ada resiko kayak gitu. Resiko itu terjadi setiap saat loh ya. Resiko di
digoda dengan investasi-investasi yang lebih bagus, itu datangnya setiap saat resiko itu terjadi, ada. Kapan aja orang bisa ngasih informasi kan, dan kapan saja kita bisa terpengaruh. Ya, mungkin waktu masih lebih muda kita nggak terpengaruh gitu loh, masih ingat, otak kita masih bisa mencerna gitu, oh ini nggak bener gitu. Tapi ketika udah tua, umur 75, apalagi umur 80, otaknya ini mungkin sudah nggak mampu lagi gitu loh mencerna ini informasi bener apa enggak gitu. Mungkin waktu usia 80 tuh udah nggak bisa pikirnya, nganalisa. oh ini yang informasi ini temanku, atau yang informasiin ini anakku, yang ngasih informasi ini ponakan gitu loh. Ah, ponakan masa sih mau bohongin, ya kan? Memang ponakannya bukan nggak bohongin, tapi dia yang Dia menyebabkan. sendiri juga Mungkin dia ketipu juga gitu loh. Gitu. Ya. Itu setiap saat terjadi. Yang kedua, gangguan-gangguan itu ya karena anak ngalamin kesusahan, karena saudara ngalami kesusahan, dan kita nggak enak kalau nggak bantu. Mungkin ada contohnya nggak itu Bu Sari, orang yang ngalamin kayak gitu? Ya ibuku sendiri kalau pegang duit kan selalu mau ngasih aja. Siapa yang dia temuin pasti pingin ngasih. Nggak mungkin dia orang datang tamu saudara, apalagi jarang-jarang tuh nggak ngasih sangu gitu kan. Pasti dia ngasih, apalagi anak gitu loh istilahnya sedang kesusahan, mungkin usahanya lagi turun omsetnya, atau lagi bahkan bisa bangkrut. Kadang-kadang kan usahanya nggak jalan, ya pasti orang tua akan ngasih bantuan, apalagi punya duit gitu loh. Apalagi duitnya banyak gitu. Ya bantu 100 juta tuh kecil bagi duit 5 miliar kan. Ya, seringkali akhirnya membantu itu tidak sesuai anggaran, nggak lagi pakai hitung-hitungan anggaran gitu. Akhirnya udah keluar aja, ujung-ujungnya nanti waktu duit sudah akhirnya habis, akhirnya gini, udahlah kita kasih aja, duit bisa dicari lagi gitu loh, mikirnya gitu. Padahal udah tua nih, udah nggak bisa nyari duit lagi, tapi mikirnya masih tetap nanti duit bisa dicari lagi. Gitu. Apalagi ngelihatnya kan situasinya urgent dan memang penting banget gitu, pasti dia nggak akan kuat nahan. Ya, jadi gitu. Ini adalah isu pengelolaan gitu. Nah, karena banyak orang, sebenarnya banyak juga loh orang-orang tua yang merasa tidak sanggup mengelola uangnya sendiri gitu. Lalu yang dilakukan, dia menitipkan kekayaannya atau menyerahkan semua kekayaannya kepada anaknya. Gitu. Kalau itu yang ada nggak contohnya kayak gitu, Bu Sari? Yang Bu Sari tahu, ke anaknya dikasih, akhirnya wah semua aset-asetnya, semua uangnya anaknya yang dikasih. Ya, yang di Ubud itu ada nasabah saya yang di Ubud punya restoran. Karena anaknya belum punya usaha, ya belum punya usaha, terus dia punya duit dibangunin ini restoran juga. Habis 500 juta. Wah, 500 juta itu sedikit. Dibuatin. Ya menurut dia kasih-kasihin aja. Nah akhirnya dia sendiri sekarang sampai tua dia masih kerja. Dia masih ya buka warungnya dengan istilahnya ya bukan passion aja. Dia merasa sudah jenuh sebenarnya, udah capek. Tapi ya saya butuh biaya. Kalau enggak saya kerja gini, anak-anak saya aja belum mandiri, dia bilang. Pernah dia sampaikan gitu ya, berkembang. Jadi dia sebanyak apapun tabungan dia yang dulu, yang dia persiapkan mungkin untuk hari tua, tapi karena dia pegang itu duitnya gampang dia ambil kasih anaknya.
Jadi akhirnya di hari tua dia nggak cukup banyak punya uang. Iya. Dia baru mikirnya sekarang, dia baru mikirnya. Dulu kan nggak mikir, masih umur-umur 60 berapa dia waktu itu ya, 60-an, 65 tuh. Dia Sekarang nggak udah mikir, umur jadi berapa dikasih-kasih ya? aja anaknya. Sekarang udah 70-an umurnya, dia baru mikir. Hmm. Aduh, sekarang saya udah nggak mau lagi dah mikir anak saya. Tapi uangnya sudah mau habis gitu. Udah umur 70. Dia nggak mau lagi dah saya mikir anak saya sendiri nggak ada yang mikirin gitu dia. Sampai ngomong gitu akhirnya. Nggak ada yang saya mikirin, Sari. Akhirnya dia juga ngasih saran ke saya bahwa ingat-ingat kamu harus punya bekal yang cukup di hari tua. Anak-anak kamu tidak akan selalu bisa kamu andalkan, suatu saat kan namanya cerita hidup nggak selalu seperti mulus seperti yang kita mau kan. Ya. Itulah pengalamannya dia. Yang bikin saya juga jadi mikir harus mempersiapkan diri untuk hari tua. Iya. Nah, itu yang memang banyak terjadi, orang tua yang menyerahkan pengelolaan keuangannya kepada anaknya. Saya sendiri ada juga nih contoh ini yang saya tahu. Saya tahu persis ini karena orang tua saya cerita kepada saya, ini temannya dia. Bagaimana teman dari orang tua saya ini, dia itu sebenarnya orang yang cukup kaya, cukup berada, lalu asetnya banyak, uangnya juga mungkin banyak, gitu kita nggak tahu ya. Kalau asetnya tahu, itu diserahkan pengelolaannya pada anaknya, ya. Lalu dia merasa sedih sekali suatu hari dia membutuhkan sedikit uang, ya, karena uang semua udah di anaknya nih. Dia butuh uang, dia minta dong sama anaknya. Lalu apa yang dikatakan anaknya? Anaknya minta dia supaya membuat proposal. Uangnya itu tujuannya untuk apa? Sampai segitunya orang tua ke anaknya. Orang tuanya, orang tuanya sampai nangis-nangis curhat kepada orang tua saya, ya, curhat ya. Padahal itu sebelumnya itu uang di tangan saya mau pakai berapa aja bisa. Sekarang saya kok disuruh bikin proposal, saya mau butuh duit saya sendiri ya? Sebenarnya itu. Itu kepikiran tuh jadinya kayak gitu. Tapi ada lagi yang begini, waktu orang tuanya minta duit, orang bilangnya, Meme kalau beli apa sih? Udah di rumah aja. Ada nggak yang kayak gitu, Sari? Coba. Ya, ada. Itu banyak itu. Ibu saya pernah juga digituin. Buat apa sih gitu, wong makan sudah tercukupi di rumah, buat apa megang duit? Emang mau jalan, memang mau belanja digituin. Tapi padahal orang tua itu sebenarnya itu dia pingin pegang duit loh sebenarnya. Saya aja baru tahu loh. Kan saya juga mikirnya begitu dulu. Wah, saya lobet nih. Saya pikirnya begitu, buat apa juga orang tua, nggak mungkin lah dia jalan-jalan kan, nggak mungkin dia perlu bensin segala macam. Udah cukup aja nggak usah pegang duit. Ternyata curhatan orang tua saya menyadarkan saya bahwa itu penting ternyata pegang duit di hari tua itu. Jadi merasa tenang aja kata dia kalau udah megang duit tenang. Karena sifatnya dia kan suka memberi gitu loh. Suatu saat ada orang datang, ada tamu, saudara jauh gitu kan, pingin ngasih sangu gitu. Adalah uang yang dia kasih gitu. Itu sebenarnya orang tua itu ternyata. Ya, itu orang tua itu penting megang duit, perlu banget megang duit karena mereka pengen ngasih hadiah buat anak cucu, pengen ngasih sumbangan mungkin waktu acara kematian, mungkin temennya meninggal, dia kepingin datang terus bawa amplop, coba masa buat ngamplopin temennya kematian aja minta sama anak, bapak atau ibu mau pergi ada temen yang meninggal, kamu ada uang nggak? Bapak mau ngamplopin nih 500.000. Mungkin anaknya gini, Pak, 500.000 Pak, hari gini Pak, ini kan sekarang lagi pandemi.
Padahal sebenarnya dia bisa ya. Padahal si bapak ini kepingin amplopin 500.000 karena merasa temennya itu dulu berjasa banget buat dia gitu kan. Aduh, jadi teman-teman. Jadi nggak enak ya posisi seperti itu ya Pak Timo ya. Nggak Enak enak banget, banget gitu loh enak posisi banget. itu. Belum Kita jadi lagi meminta-minta ke anak. pengen beli kebutuhan yang kecil-kecil gitu loh. Misalnya kalau mungkin walaupun sudah, kalau wanita walaupun sudah tua kepingin juga bedaan gitu mungkin ya. Pengen Beli juga make mungkin up gitu. bedaan, lipstick gitu. Ini Pengen apa juga skincare, barangkali. skincare, skincare. Skincare. Itu kan masa perlu begitu minta sama anak. Ya. Itu Ya pokoknya kecil-kecil intinya nggak sebenarnya. enak ya kalau nggak pegang uang di hari tua ya Pak Timo ya. Iya, kebutuhannya sebenarnya sedikit, tapi harus ada gitu. Tapi orang tua itu nggak boleh pegang uang terlalu banyak juga. Karena kalau megang uang banyak, itu yang tadi gangguannya banyak, godaannya banyak gitu. Ada gangguan, ada godaan. 2G ya. 2G, godaan dan gangguan. Kalau megang duit Nah, apa banyak. bedanya Pak Timo? Sorry, apa bedanya kalau saya naruh duit di obligasi gitu kan? Saya nggak megang, saya taruh sana dapat hasil yang lebih besar dibandingkan naruh di si pintar yang hasilnya lebih kecil. Apa bedanya tuh di si pintar sama di obligasi? Bagus banget nih pertanyaannya Bu Sari. Ya, bedanya di itu megangnya itu Bu Sari. Kalau duit kita di obligasi, di deposito, di reksadana, maka kita itu benar-benar berkuasa penuh untuk terhadap uang itu. Kita bisa mencairkan kapan saja. Fleksibilitasnya luar biasa. Jadi mudah dicairkan malah bahaya ya. Dicairkan. Jadi kalau di si pintar enggak ya Pak Timo? Pemilik dana itu benar-benar mempunyai kuasa gitu loh. Gitu. Tapi kalau di si pintar? Kalau di si pintar, uang yang sudah kita titipkan di Sun Life dalam bentuk polis asuransi, itu kan ada ininya, jangka waktunya gitu loh. Tahapan akan diberikan setiap tahun. Lalu jadi reguler, ya. Untuk menyikapi supaya ada tahapan setiap bulan ya kita bikin 12 polis setiap bulan, buka polis baru gitu. Selama 12 bulan. Jadi kan nanti ada tahapan tiap bulan. Lalu nanti ada jatuh tempo untuk periode 20 tahun atau 30 tahun. Udah gitu. Kalau di tengah-tengah itu kita mau ambil ya harus tutup polis. Tutup polis itu resiko. Tutup polis kena biaya, kena penalti ya, Pak? Waduh, kalau tutup polis itu besar ya. Nilai tunainya kecil sekali gitu. Uang kita jadi kecil. Iya, dengan begitu jadi kita juga kalau misalnya ada suatu kebutuhan, ada gangguan, ada godaan gitu ya, kita bisa lebih gampang bertahan gitu. Duitku udah kalau di si pintar polis, duitku udah masuk di polis semua, udah nggak bisa, mau gimana lagi? Udah kanggoin lah aku gini aja. Gitu. Jadi lebih sulit untuk narik kalau di si pintar itu ya dibandingin di obligasi atau deposito. Ya. Kalau ibaratnya ya kalau udah tua memang udah waktunya kita itu untuk ya menahan diri ya. Udah kita inilah udah segini aja, udah karena sudah usia juga kan. Ya perlu si pintar ini jadi berupa rem lah, rem untuk kita menjadi bijaksana gitu kan. Itu. Gitu, begitu juga kalau ada gangguan-gangguan gitu. Ya, kita jadi memang kalau ingin bisa membantu anak dalam jumlah besar, wah rasanya senang banget gitu kan. Tapi itu kan mengganggu perencanaan keuangan kita. Itu. Nah, tapi dengan si pintar karena kita dapat tahapan nanti setiap bulan gitu. Dapat duit nih setiap bulan. Misalnya setiap bulan dapat duit berapa nih? Misalnya kalau premi kita per tahun ya adalah 100 juta, berarti kan nanti bisa dapat 9 juta ya, 9% dari 100 juta. 9
9 juta. Kita ada duit berarti semacam income itu 9 juta. Maka bisa bilang sama anakku, Bapak ada uangnya 9 juta bulan ini. Kalau kamu memang perlu bantuan, Bapak akan bisa bantu dari 9 juta ini. Udah kamu pakai dah 9 juta ini, Bapak sebulan ini nggak akan belanja apa-apa. Gitu. Nah, lalu ya anak dia akan berusaha dengan bantuan yang kita berikan. Mau gimana lagi? Gitu. Ya. Tapi kita tidak khawatir semua uang itu kita berikan kepada anak, nggak masalah. Karena bulan depan ada lagi. Gitu. Ya, kayak gaji lah gitu ya. Kayak gaji. Jadi itu memberikan dan aset kita tetap ya. Dan aset kita tetap bisa jadi warisan juga nanti ya buat si anak. Ya, di warisan. Kita bilang itu juga bagusnya bisa mendidik anak kita juga dengan keterbatasan yang kita bisa bantu, kan dia juga jadi fight gitu hidupnya. Betul sekali itu. Apa namanya istilahnya terlalu memanjakan, justru akhirnya jadi bumerang bagi si anak nanti ya. Betul sekali. Kalau nggak ada kita, dia kurang fight nanti hidupnya dia. Terus menerus terlalu enak. Masa bergantung sama orang yang sudah tua sih, udah nggak produktif. Harusnya kan dia yang membantu orang tua. Masa orang tua harus terus-menerus menyusui anaknya, kan gitu. Jadi itu poinnya adalah untuk mendidik juga jadinya dengan adanya kemampuan kita yang terbatas gitu. Nah, jadi itu Bu Sari apa yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi poinnya si pintar ini membantu kita untuk memanage keuangan kita ya. Mengelola keuangan kita untuk di hari tua terutama. Saya ingin garis bawahi lagi karena yang paling penting untuk orang tua adalah apa? 2 hal aja. Yang paling penting adalah aset yang dimiliki bisa memberikan kesejahteraan, ya, bermanfaat. Yang kedua, aset yang dimiliki tetap bertahan seumur hidup. Itulah 2 hal. Itu yang harus dipastikan. Itu. Nah, makanya pengelolaan keuangan dengan si pintar inilah yang akan membantu 2 tujuan itu tercapai. Itu. Oke. Ya. Oke, Bu Sari. Rasanya sudah cukup lama diskusi kita. Nanti kalau ada masalah yang lain kita lanjutkan lagi di hari yang lain. Oke. Makasih ya sudah bergabung dengan Pak Timo pada malam hari ini. Sama-sama. Semoga bisa membantu Bu Sari dan membantu teman-teman juga ya. Of course. Yuk kita kasih salam dulu semuanya. Terima kasih. Ya, yuk semua teman-teman. Ya. Demikianlah teman-teman semua diskusi saya dengan Ibu Sari. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Okay.